Oke, halo, selamat datang di channel Inspira TV. Kali ini saya akan menjelaskan tata cara penggunaan aplikasi Siam Adil Telaga Langsat. Tata cara penggunaannya, langkah pertama, kita buka Chrome atau Microsoft Edge dan sebagainya, buka Google, ketikkan di sini telah telagalangsat.id. Oke. Nah, ini merupakan website dari Telaga Langsat, Siam Adil gitu. Nah, untuk tampilan pada aplikasi ini, yang pertama di sini ada beberapa menu, ada beranda, ada profil, visi misi, dan masuk. Baik, untuk pertama di sini ada tampilan beranda atau tampilan awal jika aplikasi itu diakses. Nah, gitu. Yang pertama di sini ada foto, bisa disebut dengan carousel. Foto yang mana ini merupakan foto dari berita pilihan yang ditampilkan gitu. Nah, untuk ke di bawahnya ada beberapa layanan pada aplikasi ini. Yang pertama ada Smart Government, itu merupakan pengajuan surat, pelayanan surat secara online. Yang kedua ada Smart Society, ini merupakan wadah bagi organisasi atau perkumpulan paguyuban di desa. Nah, untuk Smart Society di sini merupakan berita yang dikelola oleh masing-masing organisasi gitu. Dan untuk berikutnya ada Smart Branding. Ini merupakan berita desa. eh, Musdes dan produk hukum. Ini merupakan berita desa dan produk hukum gitu. Dan berikutnya ada Smart Economy. Smart Economy ini merupakan lapak jualan online bagi masyarakat desa Telaga Langsat gitu. Untuk bawahnya ada bisa disebut dengan footer. Ini merupakan detail dari kantor desa, tautan penting, peta dan perangkat desa gitu. Untuk pertama kita di sini ada profil juga. Ini merupakan profil desa Telaga Langsat gitu. Untuk berikutnya ada visi misi. Ini menampilkan visi misi dari desa Telaga Langsat itu. Oke. Berikutnya kita masuk ke bagian di sini. Nah, ada berita lokal desa. Berita lokal desa ini merupakan berita 3 berita terbaru dari organisasi gitu. Contoh di sini ada pertemuan kerja kelompok di kampung. Oke, ini merupakan beritanya dari organisasi desa. Oke, berikutnya kita masuk ke bagian Smart Government. Nah, Smart Government di sini merupakan layanan online dari desa Telaga Langsat. Contoh di sini ada 3 layanan yang tersedia. Yang pertama, akta kematian, pembuatan akta kelahiran, dan pembuatan surat tanah. Oke, berikutnya kita ajukan contohnya surat. Nah, untuk persyaratan membuat akta kelahiran, contohnya ada 2. Ini sesuai yang diinputkan oleh admin nantinya. Nanti saya akan jelaskan. Contoh di sini ada 2. Jika kita klik ajukan, maka kita harus login terlebih dahulu. Di sini saya sudah punya akun. Nah, berikut kita contoh masuk ke bagian Smart Government. Kita ingin mengajukan layanan.
atau surat gitu. Kita ajukan. Nah, di sini kita bisa foto KTP orang tua contohnya. Oke, di sini kita contohkan upload file KTP orang tua, contoh kita upload. Sini saya contohkan contoh file aja, bukan KTP aslinya gitu, tapi dalam bentuk PDF ya. Berikutnya kartu keluarga. Kita bisa gunakan file ini aja, upload. Oke, jika sudah semua terlengkapi, berikutnya langsung kita kirim pengajuan. Nah, jika selesai, maka di sini ada data pengajuan, kita klik, data berhasil. Nah, ini ada pembuatan akta. Statusnya masih pengajuan baru. Untuk filenya belum ada, jadi belum bisa di-download. Nah, untuk di sini nantinya dikelola oleh admin. Oke, ini ada juga di sini ada data pengguna. Data pengguna di sini dia dapat mengubah password, ubah data lainnya, ubah password seperti ini, ubah data juga. Ubah data di sini dia dapat mengubah email, nomor HP dan foto gitu. Berikutnya kita masuk ke bagian Smart Society. Nah, Smart Society ini merupakan organisasi dari desa. Contohnya di sini ada 2 organisasi, organisasi Balai KB dan TK Al-Quran. Ini contoh datanya, di mana di sini ada satu berita yang dibikin oleh Balai KB pada tanggal 21 bulan 8 2023, dan berita ini sudah 16 kali dilihat gitu. Di sini juga ada fitur cari beritanya. Temuan, kita cari pertemuan kelompok misalnya. Kita cari, maka ada muncul satu data. Nah, gitu. Jika kita cari data yang tidak ada, maka akan muncul data tidak ditemukan. Nah, gitu. Untuk berita ini kan dikelola oleh si organisasi desa tuh. Nah, kita bisa login sebagai organisasi desa. Di sini saya punya akun, namanya Quran. Dan masukkan passwordnya. Nah, di mana akun ini bisa menambahkan berita. Contoh di sini kita tambahkan judul berita pengajian atau berita pengajian boleh. Di sini pengajian rutinan. Foto beritanya apa bisa kita masukkan. Sini saya contohkan foto yang ada aja dulu. Untuk contoh data. Nah, ini kan ada nih berita sudah. Jika kita klik di halaman utama sini, harusnya kita bisa menemukan berita baru yang dibikin oleh si
organisasi Al-Quran tadi. Nah, ini datanya. Nah, yang menerbitkan siapa? Al-Quran gitu ya. Berikutnya ini kita close aja, ini kita hapus. Soalnya ini contoh data. Berikutnya logout. Nah, kembali ke halaman beranda. Setelah itu ada yang namanya branding. Nah, untuk branding ini merupakan berita desa. Berita desa ini dikelola oleh si admin. Oke, di sini ada berita desa. Contohnya ada vaksinasi desa, vaksinasi di desa Telagangsat gitu, data warga terdampak invasi dan sebagainya. Selain berita desa, di sini ada juga produk hukum. Produk hukum sama seperti berita, cuman dia ada menampilkan file dari produk hukum itu. Nah, filenya bisa di-download. Tadi sudah kita download. Nah, ini. Kita open file. Nah, filenya gitu. Ini contoh data filenya. Data yang tidak benar atau contoh data gitu ya. Nah, kita close aja. Untuk berita dan produk hukum sudah. Berikutnya kita masuk ke bagian ekonomi atau lapak jualan online. Nah, di ekonomi ini masyarakat punya lapak untuk jualan online, dan lapak ini berfungsi untuk menjual produk-produk dari UMKM masyarakat gitu. Di sini ada daftar produknya, ada produk terlaris dan produk yang tersedia. Contoh di sini ada produk terlaris namanya Kebay. Kita klik detailnya apa. Nah, makanan contohnya ya. Harganya berapa? Jika ingin membeli, maka kita bisa klik hubungi di sini. Maka setelah kita klik, dia akan membuka WhatsApp dan akan mengirimkan WhatsApp itu akan mengarahkan ke nomor dari pemilik toko. Nah, contohnya di sini ada, halo admin, saya ingin pesan Kebay gitu. Jadi kita close aja. Jadi jika ingin membeli, tinggal klik logo hubungi kami di sini. Berikutnya di sini ada yang namanya masuk dulu. Kita login sebagai 99 tadi. Oke, ini sudah. Berikutnya kita masuk sebagai si admin. Oke. Sini saya punya akun admin namanya Mail. Passwordnya gitu. Nah, di admin di sini, di menu admin bisa mengelola berbagai macam data. Yang pasti di sini yang pertama ada dashboard. Dashboard di sini merupakan info dari layanan atau layanan yang diajukan oleh masyarakat. Contohnya di sini ada data pengajuan baru 1. Kenapa jadi 1? Karena kita tadi sudah mengajukan surat pembuatan akta. Yang kedua ada diproses, selesai, dan ditolak. Total layanannya ada 3 dan total produk yang ada di lapak itu ada 5 produk.
total semuanya gitu. Yang kedua ada data master di sini. Oh, di sini ada halaman utama. Kita bisa klik halaman utama jika ingin menampilkan halaman utama gitu. Berikutnya ada data keluarga. Nah, data keluarga di sini kita bisa menginputkan dia secara manual. Inputkan data keluarganya. Ini merupakan kepala keluarga. Kembali, dan juga kita bisa import Excel gitu. Untuk template-nya kita bisa download di sini. Ini template dari Excel itu. Oke, ini template-nya. Nah, juga ada export Excel. Kita contohkan tambah data. Ini contohnya namanya Hafiz, bukan Ahdi, misalnya ya. Alamatnya Telaga, agamanya Islam, kode keluarganya 2. Kode keluarga ini nomor kartu keluarga ya, nomor kartu keluarganya. Contoh kita nah gitu. Ada 16 digit biasanya. Untuk nomor 1, RW-nya 1, RW 1, dusunnya kita Telaga aja, NIK-nya 16 digit juga. Jenis kelamin, contohnya ada laki-laki misalnya, hubungannya kepala keluarga, dia sebagai kepala keluarga, statusnya udah kawin, tempat lahirnya misalnya Banjarmasin, tanggal lahirnya berapa, itu kita bisa menyesuaikan tahun berapa dia lahir, gitu. Usianya misalnya berapa, 23, warga negaraannya WNI, pendidikannya D4, pekerjaannya contohnya petani misalnya ya. Kita simpan. Maka data ini akan bertambah. Nah, untuk ini kan data kepala keluarga nih, jika ingin melihat data keluarganya di sini, kita klik detail. Nah, ini nama kepala keluarganya Ahdi tadi, statusnya kepala keluarga di sini. Jika ingin menambahkan, kita bisa tambahkan di sini. Misalnya namanya Siti, NIK-nya 16 digit. Agamanya Islam misalnya, jenis kelaminnya perempuan, statusnya kawin, hubungannya istri misalnya, tempat lahirnya Banjarmasin, tanggal lahir pilih aja, umur 23, warga negaranya, pendidikan, pekerjaan, IRT contohnya gitu ya. Kita simpan. Maka si Siti itu merupakan keluarga dari Ahdi, dia sebagai hubungannya istri. Itu. Dan juga di sini selain kita manual juga bisa kita import. Nah, import di sini template-nya sudah tersedia tadi. Nah, di sini saya punya ada data, contoh data. Saya tambahkan. Nah, maka dia bisa menambahkan data itu. Data itu bertambah berdasarkan data yang kita import di dalam Excel. Nah, gitu ya. Untuk data master keluarga sudah. Untuk admin, akun admin, ini akun admin, ini akun masyarakat. Nah, akun masyarakat di sini
Dia otomatis jika kita menambahkan data keluarga atau data masyarakat, 6 digit NIK itu merupakan username dan passwordnya itu merupakan itu. Kita bisa merubahkan data juga di sini. Oke, berikutnya di sini ada government. Government di sini kita dapat mengelola data government. Contohnya government di sini pelayanan surat. Nah, di sini ada persyaratan surat. Persyaratan surat itu misalnya surat keterangan RT, surat kartu keluarga, KTP, bukti kepemilikan tanah, dan juga ada layanan. Nah, contoh di sini sementara ada 3 layanan tuh. Contohnya ya, kita lihat di sini ada 3 layanan. Nah, jika ingin menambahkan layanan, maka kita tambahkan saja di sini satu. Nama layanannya Mambu KTP misalnya. Untuk fotonya kita cari, di sini ada satu, saya contohkan dan simpan. Nah, otomatis membuat KTP itu ada menjadi layanan. Jika kita refresh di sini, ada satu nih foto. Tapi dari KTP ini belum ada persyaratannya. Bentar, kita login sebagai di sini aja. telagalangsat.id. Tadi government. Nah, ada satu layanan, tapi membuat KTP belum ada persyaratannya. Nah, cara menambahkan persyaratannya, kita bisa di sini. Membuat KTP, klik detail di sini. Kita tambahkan persyaratan membuat KTP. Contohnya apa? Kartu keluarga misalnya, surat keterangan. Ini kartu keluarga. Terus apalagi kita tambahkan lagi surat pengantar RT contohnya misalnya ya. Nah, ada 2. Nah, jika sudah ada syarat, maka harusnya sini jika kita refresh ada 2 persyaratan. Nah, gitu. Contoh kita ajukan di sini ya, membuat KTP. Sebelumnya kita harus login. Nah, kita kan ada bikin akun tuh tadi tuh dari masyarakat yang baru kita masukkan datanya. Nah, di sini ada data akun. Kita menggunakan akun yang baru punya Syahril Anwar. Passwordnya 222 6 digit. Kita login di sini. Tuh 2 3 4 5 6 dan passwordnya oke, Tegal 2023. Oke, 1 2 3 4 5 6 Tegal 2023. Jika kita berhasil login, nah kita harus memasukkan email dan nomor HP dulu atau nomor WhatsApp. Gitu. Yang aktif ini buat nantinya berfungsi buat jika kita lupa password kita bisa menggunakannya. Gitu. Contohnya di sini saya punya email. Nomor WhatsApp yang aktif ya. 0821 Oke, jika sudah ubah aja, maka data sudah lengkap gitu.
Berikutnya, jika ingin layanan desa, contoh kita di sini ingin membuat KTP. Kita ajukan, ini kita ajukan kartu keluarga, contohnya di sini dalam bentuk PDF ya. File ini aja contohnya. Nah, jika kita kirim pengajuan tapi datanya belum lengkap, maka dia tidak bisa. Kita harus melengkapinya terlebih dahulu. Jika sudah lengkap, kita kirim pengajuan, maka di sini ada statusnya membuat KTP pengajuan. Nah, data yang di sini berikutnya dikelola oleh admin. Si admin memproses suratnya. Nah, di sini ada 2 pengajuan baru, namanya Ardi, dia membuat akta lahir, dan Syahril Anwar, dia membuat KTP. Di sini kita bisa melihat file yang diupload apa aja. Kita bisa klik, kita lihat datanya di sini, KTP contohnya. Itu harusnya ini. Nah, gitu ya. Jika sudah, kita bisa menolak. Jika kita tolak punya Ardi, dia akan hilang dan statusnya akan pindah ke sini. Nah, gitu. Berikutnya di sini kita setujui, maka statusnya diproses. Ya, kita lihat punya Ardi di sini, maka ada infonya nih, statusnya diproses gitu. Berikutnya, setelah diproses di sini, si admin membuat suratnya di komputer lain. Nah, jika surat itu sudah selesai dibikin, maka surat yang sudah dibikin tadi diupload di sini hasilnya gitu. Kita upload. Jika kita upload, maka sudah. Berikutnya ada, kita bisa melihat filenya, lihat ya, dan juga notifikasi ada tersedia di WhatsApp. Nah, ini namanya tadi Syahril. Halo Syahril, surat pembuatan KTP yang Anda ajukan sudah selesai, silakan ambil di kantor desa gitu. Nah, untuk pengajuan surat sampai di situ. Nah, berikutnya di sini ada branding. Nah, admin dapat mengelola. Oh ya, sebelumnya tadi kan sudah selesai tuh, kita lihat, kita refresh di sini. Nah, suratnya sudah selesai. Kita bisa melihat suratnya dan juga kita bisa mendownload hasil dari pembuatan surat itu. Nah, bisa kita download gitu ya. Berikutnya kita masuk ke admin lagi. Admin dapat mengelola berita. Nah, admin bisa menambahkan berita, menambahkan pada umumnya ya, kategorinya apa, jadikan slideshow. Slideshow di sini artinya ini. Nah, contoh yang di depan bisa kita jadikan sebagai slideshow gitu. Contohnya di sini kembali ya. Ini ada foto juga. Contohnya kita update di sini aja. Ingin fotonya ini jangan kita tampilkan contohnya. Tidak kita tampilkan, kita simpan. Maka harusnya foto yang ada di sini jadi satu aja, tinggal satu gitu. Tidak ada foto lagi. Nah, itu fungsinya kita merubah. Ini kita tampilkan seperti ulang. Oke, berikutnya ini kita bisa menambahkan data berita. Data berita di sini, jika kita tambahkan, maka
Di branding juga bertambah beritanya. Nah, gitu ya. Juga di sini kita bisa menambahkan berita, kita bisa menambahkan kategori beritanya. Contohnya ada kesehatan, ekonomi, pengabdian dan sebagainya. Selain itu juga ada produk hukum. Nah, kita dapat menambahkan data produk hukum dari desa itu. Kita bisa tambahkan judul, isi deskripsinya apa, fotonya apa, dan upload file gitu ya. Selain branding ada ekonomi. Nah, ekonomi di sini kita bisa menambahkan menyeting carousel. Carousel di sini artinya yang ini ekonomi. Nih carousel atau depan gini. Ini bisa berupa data terserah ingin datanya apa, contohnya kayak produk unggulan, terserah apapun itu bisa dikelola oleh admin. Dan juga kategori produk. Kita bisa menambahkan kategori produknya nih. Makanan, oleh-oleh, kerajinan, makanan enak benar. Ini kita hapus. Oke, ini bisa kita tambahkan. Nah, untuk carousel dan kategori produk sudah nih. Nah, untuk data produknya itu dapat dikelola oleh si masyarakat. Nah, tadi kan kita sudah login tuh sebagai masyarakat tuh. Nah, jika dia login sebagai masyarakat, maka dia mempunyai toko buat jualan di sistem ini. Gitu. Ini ada toko. Nah, tokonya punya Syahril Anwar. Kita bisa merubah tokonya. Nomor WA-nya apa misalnya. Contohnya nomor WA-nya 50. Deskripsi tokonya toko. Nah, untuk fotonya terserah ubah atau tidak. Sini saya ubah. Nah, data berhasil ubah. Nama deskripsinya toko keluarga dan nomornya ada sudah nih. Kita bisa menambahkan produk. Nama produknya misalnya makanan, kategorinya makanan, harganya 10.000, deskripsinya makanan nyaman benar contohnya ya. Kita bisa menambahkan fotonya nih di sini. Contohnya di sini saya contoh foto ini aja ya, buat contoh data aja. Setelah kita simpan, harusnya belum diklik. Nah, ada produk. Nah, di sini. Jika kita klik beranda, maka di sini ada produk terbaru yang tersedia nih, makanan. Kita bisa, jika kita klik di sini, kita bisa ingin membelinya. Nah, continue chat misalnya. Nah, gitu ya. Ikut kita ke toko lagi. Kita hapus data yang di sini. Nah, ya. Untuk toko, pengelolaan produk yang di toko atau masyarakat bisa menjual produknya di sistem ini gitu. Berikutnya data pengajuan sudah. Ini yang terakhir. Ada namanya pengaturan dari landing page yang ada di sini. Ini ada profil dan visi misi, gitu ya. Untuk profil desa ini kita bisa mengubahnya. Jadi nantinya desa itu profilnya kan bisa berubah ataupun
dapat diinput oleh admin gitu. Untuk visi misi pun juga gitu. Nah, gitu ya. Visi misi dan juga ada perangkat desa. Perangkat desa ini kita bisa menambahkan yang ada di sini. Nah, itu ya. Kayaknya sampai sini udah selesai. Oke, mungkin itu video cara penggunaan aplikasi SIM Adil. Mudah-mudahan eh, yang menonton ini paham eh, cara menggunakan aplikasinya, khususnya untuk desa Telaga Langsat itu sendiri. Oke, sampai jumpa di video yang lainnya. Sampai jumpa.